makannya ayam geprek kemarin, buahnya stroberi. Buah stroberi. Iya. Sayurnya mungkin? Nggak tahu sayurnya. Oh nggak salah, tapi enak itu, nggak ada yang aneh ya? Nggak ada. Wajah pucat masih terlihat jelas ketika Saskia, 14, siswi salah satu SMP di Kabupaten Bandung Barat, menceritakan kembali pengalamannya sebelum mengalami keracunan makanan bergizi gratis, MBG. Dengan suara lirih, ia mengaku tidak pernah membayangkan bahwa seporsi ayam geprek lengkap dengan stroberi segar serta irisan tomat dan timun yang disantapnya siang itu justru akan membawanya ke ruang perawatan darurat di Posko Kesehatan Cipongkor. Saskia menuturkan bahwa pada awalnya menu yang diterimanya tampak normal. Stroberi yang disajikan terasa segar, sayuran juga masih terlihat baru, sehingga ia tidak ragu untuk menghabiskan seluruh porsi makanan. Baginya, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari makanan tersebut. Namun beberapa jam kemudian, tubuhnya mulai menunjukkan gejala tidak biasa. Saskia merasa pusing, perutnya mulas, bahkan napasnya mulai sesak. Kondisi tersebut memaksa keluarganya membawa ia ke Posko Kesehatan Cipongkor pada Rabu, 24 September 2025, sore. Menurut penuturan Saskia, sebelumnya ia tidak pernah mengalami hal serupa. Ia terbiasa mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan di sekolah tanpa masalah. Akan tetapi, kejadian kali ini benar-benar berbeda. Gejala keracunan datang tiba-tiba, membuatnya panik dan tidak berdaya. Saat ini, Saskia masih menjalani perawatan intensif dengan infus dan obat-obatan. Meski fisiknya mulai membaik, rasa takut masih membekas dalam dirinya. Ia bahkan mengaku trauma. Saskia menegaskan, apabila makanan serupa kembali dibagikan, ia lebih memilih untuk tidak memakannya. Baginya, pengalaman pahit ini sudah cukup meninggalkan bekas yang dalam. Tragedi yang dialami Saskia hanyalah satu dari ratusan kisah lain di Kecamatan Cipongkor dan sekitarnya. Sejak Rabu, 24 September 2025, Posko Kesehatan Cipongkor mencatat lonjakan pasien hingga 730 orang. Gejala yang mereka alami relatif sama, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga sesak napas. Kondisi ini membuat ruang perawatan darurat dipenuhi oleh siswa-siswa yang terbaring lemah. Lonjakan pasien membuat petugas medis harus bekerja ekstra keras. Banyak anak yang datang dalam keadaan kritis, bahkan sebagian harus mendapat alat bantu pernapasan. Tenaga kesehatan di posko dibantu relawan dan fasilitas medis dari berbagai institusi, termasuk ambulans tambahan dari wilayah sekitar. Situasi sempat digambarkan seperti darurat bencana kesehatan, karena korban terus berdatangan dalam jumlah besar dan hampir bersamaan. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah mengambil langkah investigasi dengan mengumpulkan sampel makanan serta muntahan korban. Sampel tersebut akan diuji di laboratorium untuk memastikan penyebab utama keracunan massal ini. Dari hasil investigasi awal, diketahui bahwa menu MBG berbeda di tiap kecamatan, sehingga pemeriksaan lebih lanjut menjadi kunci untuk menentukan sumber masalah. Bagi Saskia dan ratusan korban lainnya, pengalaman ini bukan hanya soal sakit fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis.